para pencari kebenaran. Selamat datang di Kebenaran Baru dalam series Jangan Pernah Menang. Iya, selamat bergabung kembali semuanya. Hari ini saya semangat banget karena ini adalah ruang diskusi kita di channel YouTube Kebenaran Baru. Ini adalah series podcast Jangan Pernah Menang, Rahasia Pemain Tak Terbatas. Betul sekali. Dan hari ini kita punya topik yang lumayan bikin mikir ya. Iya benar. Kali ini spesifik yang akan dibahas adalah bagian pertama, fondasi filosofis, yaitu tentang permainan tanpa akhir. Khususnya kita masuk ke bab 2, ilusi garis finish. Nah, misi kita hari ini tuh sebenarnya merangkum sesuatu yang lumayan raksasa. Kita sudah ngumpulin dan membedah sekitar 50-an sumber gitu ya. Iya, lebih dari 50 malah. Ada tumpukan buku psikologi yang tebal-tebal, terus strategi bisnis kelas dunia. Ada jurnal inovasi juga kan, kayak buku The Intelligence Trap, terus The Messy Middle. Betul, belum lagi artikel-artikel dari Harvard Business Review. Jujur aja nih, buat Anda, para pencari kebenaran, kalau disuruh baca 50 buku tebal yang bahasanya rumit, pakai bahasa Inggris pula, pasti pusing banget kan? Belum lagi istilahnya yang muter-muter. Makanya kebanyakan orang males baca buku dan sering berhenti di tengah jalan. Nah, karena itu kami di sini yang ngerjain tugas beratnya buat Anda. Kami yang saring semua teori rumit itu, terus kita ubah jadi cerita yang, gampang banget dicerna. Nggak perlu pakai istilah dewa lah pokoknya. Kita bikin sesantai mungkin supaya gampang dipraktekkan juga. Tapi sebelum kita bongkar catatannya, coba deh Anda bayangkan situasi ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kerjaan di kantor tuh udah aman banget? Atau mungkin bisnis jualan Anda lagi laris manis? Ngerasa udah pegang kunci sukses ya? Iya, ngerasa udah menang lah. Tiba-tiba, jeng-jeng, Anda disalip sama anak muda baru, atau tiba-tiba ada teknologi baru yang bikin bisnis Anda sepi. Wah, itu rasanya pasti pahit banget sih. Dan sayangnya ini kejadian terus-terusan di zaman sekarang. Makanya, hari ini kita bakal bongkar kenapa ngerasa aman, atau ngerasa udah sampai di garis finish, itu sebenarnya bahaya banget. Itu jebakan pertama kita, yaitu jebakan kepuasan diri. Bener, merasa udah sampai itu adalah titik awal kemunduran profesional Anda. Nah, dari tumpukan catatan ini, ada satu cerita yang menarik dari Harvard Business Review. Ini tentang manajer namanya Ian Daly. Coba ceritain deh, dia ini kan awalnya kelihatan sukses banget ya. Iya, jadi Ian ini pas awal karir nemu satu taktik kerja yang dia pikir brilian banget. Pokoknya dia tuh selalu membalas email masuk dalam hitungan detik. Hitungan detik? Wow, ambisius ya. Ambisius banget. Bosnya kirim pesan langsung dibalas. Klien minta data, detik itu juga dikirim. Nah, karena selalu cepat tanggap, dia ngerasa jadi pahlawan di kantor. Semua orang pasti puji dia dong. Bos senang, teman kerja juga kagum. Pasti, dan pujian itu bikin dia makin yakin kalau caranya itu paling benar. Masalahnya muncul pas dia dipromosikan jadi manajer tingkat atas. Oh, tanggung jawabnya pasti meledakkan. Meledak banget, volume kerjaannya berkali-kali lipat. Tapi si Ian ini masih ngotot pakai cara lama. Dia maksain diri buat terus aktif 24 jam. Wah, nggak tidur dong. Ya hampir nggak tidur. Ujung-ujungnya dia stres berat dan nyaris ambruk badannya. Terus yang lucunya, pas dia lagi stres-stresnya, dia lihat bos-bos besar di atasnya malah nyantai aja. Kok bisa gitu? Ternyata eksekutif senior itu jam 5 sore udah pulang, akhir pekan mereka nggak sentuh email sama sekali. Mereka tuh tahu cara bikin batasan dan membagi tugas ke orang lain. Sementara si Ian malah tercekik sama cara suksesnya dia sendiri ya? Tepat banget, dia terjebak. Tunggu. Di catatan dari buku The Laws of Human Nature karya Robert Greene, ada istilah yang namanya grandiosity. Apakah ini nyambung sama kasusnya Ian tadi? Nyambung banget. Jadi grandiosity itu atau rasa kehebatan diri yang berlebihan adalah ilusi psikologis yang muncul gara-gara kita pernah sukses di masa lalu. Jadi otak kita sendiri yang menipu kita ya? Benar, ini murni masalah kimia di otak. Waktu Ian balas email cepet terus dipuji, otaknya itu menyuntikkan hormon dopamin. Itu hormon yang bikin kita ngerasa seneng dan ngerasa berkuasa. Semacam candu ya? Iya, candu. Otak kita mencatat, kalau balas email cepet, artinya dapat pujian, dapat dopamin. Masalahnya, kalau kita keseringan mabuk dopamin dari kesuksesan kecil ini, kita mulai lupa daratan. Kita jadi ngerasa, wah ternyata gue ini jenius banget. Nah itu dia, kita lupa kalau sukses di awal itu mungkin cuma kebetulan atau karena beban kerjanya masih dikit. Kita jadi berhenti introspeksi diri. Oke,
Pantesan ya banyak orang yang dulunya ngetop banget, sukses besar, tiba-tiba jatuhnya konyol. Di sini ada contoh ekstrim dari catatannya soal Michael Jackson. Ah iya, sang raja pop. Coba deh, gimana ceritanya ilusi kehebatan ini bisa menghancurkan orang sehebat Michael Jackson di akhir hidupnya? Jadi begini, di puncak karirnya tahun 80-an sampai 90-an, Michael Jackson ini memang jenius murni. Dia yang atur semua musiknya, tariannya, videonya, dan hasilnya gila-gilaan kan, sukses besar sedunia. Nggak ada yang bisa ngalahin dia waktu itu. Betul, tapi justru karena suksesnya terlalu masif, ilusi grandiosity dia makin tebal. Dia mulai mikir kalau cuman dia satu-satunya orang di bumi yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Berarti dia nggak mau dengar omongan orang lain lagi. Sama sekali nggak mau. Dia nggak mau membagi tugas. Orang-orang yang berani kasih kritik malah disingkirkan. Dia cuma mau dideketin sama orang yang selalu bilang, iya bos, Anda benar. Dikelilingi penjilat dong jatuhnya. Nah itu dampaknya. Saat Anda ngerasa kayak dewa yang nggak pernah salah, Anda otomatis berhenti belajar. Ujung-ujungnya kehidupan pribadinya hancur berantakan. Dia yang tadinya pegang kendali penuh atas seninya malah berakhir tragis. Dia jadi sangat bergantung sama dokter dan obat-obatan kan di akhir hidupnya? Iya, karena dia udah kehilangan pijakan sama realitas, dia udah nggak bisa ngatur hidupnya sendiri. Ngeri banget sih kalau dipikir-pikir. Jadi buat Anda yang lagi dengerin nih, hati-hati. Ngerasa udah sampai di puncak, atau ngerasa cuma cara Anda yang paling benar. Itu tuh awal mula kehancuran. Bener, sukses itu bikin mabuk. Kalau Anda mulai lebih sering minta dipuji atasan daripada nanya apa yang bisa diperbaiki, wah itu udah lampu merah. Itu tadi jebakan kepuasan diri. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua nih, yang sering banget bikin gregetan di kantor. Konsep dari Yale University, di buku The Intelligence Trap. Ah, ini soal meta forgetfulness. Iya, penyakit lupa level pengetahuan. Bahaya mengira Anda masih ahli padahal pengetahuan Anda sudah basi. Gimana tuh ceritanya orang pinter bisa nggak sadar kalau ilmunya udah kedaluarsa? Jadi ada peneliti dari Yale namanya Matthew Fisher. Dia nemuin fenomena unik. Anda pasti pernah kan ketemu teman sekantor lulusan kampus top bertahun-tahun lalu, tapi gayanya masih sok tahu sampai sekarang. Wah, sering banget. Mereka jalan keliling kantor ngerasa paling pinter sedunia. Seolah ijazah mereka dari 10 tahun lalu itu masih sakti buat mencahin masalah bisnis hari ini. Nah, otak mereka itu lagi error sebenarnya. Mereka cuma mengingat perasaan hebat saat mereka baru lulus dulu. Tapi mereka lupa informasi yang mereka pelajari itu perlahan-lahan menguap dan kedaluarsa. Mereka nggak sadar kalau dunia udah jalan jauh ninggalin mereka. Tapi tunggu deh, misal saya punya gelar S2 nih, atau pengalaman kerja 15 tahun jadi marketing, masa iya ilmu saya dibilang basi? Kan saya udah makan asam garam. Pengalaman 15 tahun itu luar biasa berharga asalkan Anda terus update ilmunya. Masalahnya, banyak yang kena penyakit earned dogmatism. Earned dogmatism. Maksudnya gimana tuh? Itu perasaan merasa berhak keras kepala karena ngerasa udah punya gelar atau pengalaman panjang. Karena ngerasa udah makan asam garam tadi, Anda jadi males ikut pelatihan baru. Males dengar ide dari anak magang yang mungkin lebih ngerti tren sekarang. Oh, paham saya. Di catatan ini ada analogi yang jelek banget soal mobil sport. Coba ceritain gimana nyambungnya kecerdasan sama mobil sport ini. Gini, bayangkan kecerdasan bawaan dan gelar mentereng Anda itu ibarat mesin mobil sport yang super canggih. Mesin V8 yang kencang banget. Oke, pasti larinya ngebut dong ya? Ngebut banget. Tapi, kalau Anda punya sikap keras kepala atau earned dogmatism tadi, itu ibaratnya Anda nyetir mobil sport tersebut sambil pakai penutup mata. Wah, nyetir tutup mata. Gila dong. Karena Anda ngerasa udah jago nyetir selama 15 tahun, Anda ngerasa nggak perlu lagi lihat jalan di depan. Anda nyetir cuma pakai memori masa lalu. Kalau jalannya lurus terus sih aman ya. Nah, masalahnya zaman sekarang ada tikungan tajam yang namanya teknologi baru. Di tahun 2026 ini, kecerdasan buatan aja muncul yang baru tiap minggu kan? Kalau nyetir tutup mata pas ada tikungan, ya hancur lebur nabrak tembok lah. Benar banget. Dan ironisnya, justru karena mesin otak Anda itu terlalu kuat, terlalu pintar, tabrakannya malah jauh lebih fatal dibanding orang biasa yang nyetirnya pelan-pelan tapi matanya melek. Jadi gelar tinggi malah bikin hancur kalau kita gengsi buat buka mata ya. Persis. Gelar nggak bakal nolong kalau Anda nolak belajar hal baru. Ini nyambung banget sama filosofi dari perusahaan Huawei yang ada di tumpukan sumber kita. Mereka bilang dunia ini sekarang berputarnya 10 kali lebih cepat. 10 kali lipat. Bayangin kalau Anda seorang profesional yang gengsi mengakui kalau ilmu Anda udah usang.
Anda bukan cuma ketinggalan zaman, tapi bakal digila sama anak-anak muda yang belajarnya tiap malam dari internet. Iya, gengsi. Bilang saya nggak tahu itu racun mematikan zaman sekarang. Oke, itu poin kedua. Sekarang kita masuk ke poin ketiga yang menurut saya idenya lumayan gila. Di buku The Messy Middle ada konsep namanya Designed Destruction. Menghancurkan kesuksesan hari ini secara sengaja. Nah ini, masa kalau bisnis kita lagi untung besar, kita disuruh merusakkannya dengan sengaja. Konsep ini fungsinya untuk memberi ruang bagi inovasi esok. Tapi kan kedengarannya nggak masuk akal ya? Emang berlawanan banget sama insting kita. Insting manusia kan maunya melindungi apa yang udah ngasilin uang, tapi coba deh kita bedah cerita inovasinya Apple. Oke, cerita soal Apple dan iPod di tahun 2000-an awal ya. Itu kan iPod lagi laku keras sedunia. Kenapa mereka malah bikin iPhone yang fungsinya bisa memutar musik juga? Bukan itu bunuh produk sendiri? Justru, disitulah jeniusnya Steve Jobs pakai strategi design destruction ini. Kalau pakai logika perusahaan biasa, saat punya barang selaris iPod, mereka cuma bakal bikin iPod warna baru atau memori lebih gede aja. Main aman aja ya kan? Main aman, tapi Apple sadar kalau mereka cuma duduk diam memerah duit dari iPod, nanti saingan mereka, entah itu merek lain, pasti bakal bikin handphone yang ada pemutar musiknya. Dan iPod bakal mati juga pada akhirnya. Betul. Jadi daripada dibunuh sama pesaing, Apple mending bunuh produknya sendiri. Mereka sengaja suruh teknisi terbaiknya bikin iPhone, padahal mereka tahu persis hari di mana iPhone rilis, itu adalah hari kematian iPod. Hanya demi bikin masa depan baru. Tapi kan itu Apple. Perusahaannya raksasa, banyak duit. Gimana dengan pendengar kita yang modalnya ngepas? Ketakutan itu sangat manusiawi. Ada penemu legendaris namanya Dean Kamen. Dia bahas ini. Kebanyakan dari kita tuh terlalu takut sama kegagalan jangka pendek, makanya kita cuma berani ngubah yang kecil-kecil aja. Misalnya jualan kue, ya cuma ganti rasa toppingnya doang ya. Nggak berani ganti resep total. Iya, padahal inovasi yang beneran itu butuh keberanian buat buang semuanya. Dan mulai dari kertas kosong lagi. Pertanyaannya tuh begini, mendingan gagal pas lagi nyoba ide baru yang masih di bawah kendali kita, atau tiba-tiba bangkrut karena disingkirkan pesaing? Ah, ngerti saya. Keunggulan itu sifatnya sementara. Jadi buat Anda, para pencari kebenaran, coba cek kerjaan Anda sekarang. Kalau Anda bikin konten video dan formatnya lagi viral, jangan santai-santai. Jangan diulang-ulang terus sampai penonton bosen. Benar, Anda harus hancurin format itu dan bikin yang baru, justru pas video lama itu masih laku. Lawan terberat Anda tuh diri Anda sendiri. Anda harus bikin karya Anda hari ini kelihatan kuno banget dibanding karya Anda besok. Tepat, kalau Anda nggak mau berinovasi dari dalam, bakal ada orang di luar sana yang siap menghancurkan bisnis Anda tanpa permisi. Keren banget. Dari keangkuhan ke kebodohan yang nggak disadari, terus sekarang kita harus berani menghancurkan diri sendiri. Ini bawa kita ke poin terakhir. To be done is to die. Selesai berarti mati. Nah, kenapa sih kita tuh suka banget sama titik aman? Secara psikologis, kita kan suka banget nyolet checklist daftar tugas. Wah, akhirnya selesai. Rasanya damai banget. Kenapa merayakan garis finish ini dianggap masalah? Karena dari kecil kita tuh dididik untuk hidup dalam konsep permainan terbatas atau finite games. Konsep dari James Cars ini relevan banget. Coba bayangin pertandingan sepak bola deh. Oke, olahraga favorit sejuta umat nih. Sepak bola itu permainan terbatas, aturannya kaku, waktunya cuma 90 menit. Dan yang paling penting, di akhir pertandingan pasti ada satu yang menang dan satu yang kalah. Ada titik akhirnya. Terus kita sering ngebawa pola pikir bola ini ke kehidupan nyata ya. Masuk sekolah, lulus, masuk kantor, kejar target tahunan, selesai. Nah, itu dia akar masalahnya. Bisnis, karir, dan kehidupan itu bukan pertandingan sepak bola. Mereka itu permainan tanpa akhir atau infinite games. Bedanya apa tuh? Dalam permainan tanpa akhir, aturannya bisa berubah kapan aja. Pemain baru bisa muncul tiba-tiba. Dan yang paling bikin kaget, tujuan mainnya bukan buat menang. Oh, kalau menang terus ngapain capek-capek kerja? Tujuannya adalah supaya bisa terus bermain, bertahan di lapangan. Kalau perusahaan pakai mentalitas sepak bola yang cuma mikir ngalahin kompetitor bulan ini, mereka bakal kehabisan napas karena selalu lari sprint. Oh, padahal karir itu ibarat lari maraton yang lintasannya nggak ada ujungnya ya? Betul. Pemain tak terbatas itu fokusnya ke daya tahan dan adaptasi, bukan cuma sekedar nyampe finish. Ada kutipan yang agak gelap tapi ngena banget dari Umberto Eco di catatan kita. Dia bilang, kita suka bikin daftar tugas karena kita nggak mau mati. Maksudnya gimana tuh? Eko ini menyoroti ketakutan manusia.
Daftar tugas itu ngasih kita ilusi kalau masa depan itu masih ada. Selama besok masih ada 10 kerjaan yang harus diselesain, otak kita mikir, oh hidup gue masih panjang. Tapi kalau semuanya udah dicolong checklistnya, alias selesai semua. Ya kosong, makanya muncul ungkapan to be done is to die. Memahami bahwa kata selesai adalah indikator kalau ketertarikan Anda sudah mati. Kalau Anda ngerasa, oh saya udah di puncak, rumah udah lunas, jabatan direktur, saya udah selesai dan nggak perlu belajar lagi. Di detik itu juga, karir dia sebenarnya udah mati ya. Secara fisik mungkin dia masih berangkat ke kantor, tapi semangat dan kreativitasnya udah jadi mayat. Selesai itu batu nisan buat pemain tanpa akhir. Wah, ini nampar banget sih buat kita semua. Berarti garis finish yang selama ini kita kejar mati-matian, entah itu promosi jabatan atau saldo bank, itu cuma ilusi ya. Itu cuma umpan biar kita mau gerak. Iya, kehidupan dan kebahagiaan yang asli itu justru ada di proses berjuangnya. Pas lagi pusing belajar software baru, atau pas gagal bikin strategi promosi. Itu semua bukan gangguan, tapi ya itulah permainannya. Keren. Kalau kita sadar ini permainan tanpa akhir, kita jadi lebih santai ya. Nggak stres ngejar kesempurnaan. Gagal hari ini, ya udah, itu cuma pelajaran buat main lebih pintar besok. Betul banget. Gak ada kata kalah telak, yang ada cuma belajar terus-terusan. Oke, pembicaraan kita hari ini padat dan daging semua nih. Mari kita rangkum, biar para pencari kebenaran gampang ingatnya. Pertama, hati-hati sama jebakan kepuasan diri. Jangan biarin dopamin sukses hari ini bikin Anda ngerasa paling hebat kayak Michael Jackson dan nolak kerjasama. Kedua, ingat soal meta forgetfulness. Jangan nyetir mobil sport dengan mata tertutup. Gelar atau pengalaman lama Anda itu bisa basi. Buang gengsi, berani ngaku kalau ada hal yang belum Anda tahu. Ketiga, berani lakuin design distraction. Jangan nunggu disingkirkan lawan. Hancurkan sendiri kenyamanan produk atau cara kerja Anda yang sekarang buat ngasih ruang inovasi besok. Kayak Apple bunuh iPod buat iPhone. Dan yang keempat, ingat selalu, to be done is to die. Berhenti cari garis akhir, karena bisnis dan karir adalah permainan tanpa akhir. Tujuannya buat terus main, bukan buat nyari menang kalahan. Setuju banget. Nah, sebagai penutup, di catatan The Feeling Good Handbook, ada satu pemikiran yang lumayan provokatif nih buat Anda renungkan. Boleh dibagikan? Boleh. Selama ini kita kan diperbudak sama ilusi kesempurnaan. Kita pikir kalau kita sempurna, kita baru bisa bahagia. Padahal buku ini nantang kita. Gimana kalau besok pagi, coba deh Anda sengaja biarin diri Anda jadi orang yang rata-rata aja, buat satu hari itu aja. Wah, sengaja jadi rata-rata. Nanti dikira males dong. Ini bukan soal males, tapi ngelepasin beban perfeksionis yang bikin sesak napas. Biarin aja kerjaan hari ini tuh sekedar cukup baik, nggak usah ngoyo ngebuktiin ke semua orang kalau Anda paling hebat. Terus apa efeknya kalau kita ngelakuin itu? Anda bakal kaget, di balik rasa jadi orang rata-rata itu, justru ada kebebasan yang luar biasa. Anda bisa napas lega, bisa ngerasain kegembiraan murni karena nggak ada tekanan buat menang. Anda akhirnya bisa benar-benar menikmati permainannya. Sengaja jadi rata-rata buat nemuin kebebasan. Wah, ini dalam banget sih. Langsung ngeruntuhin ego kita. Terima kasih banget ya udah bantu membedah puluhan buku tebal ini jadi obrolan yang santai. Sama-sama, seneng banget bisa diskusi sedalam ini. Dan buat Anda, para pencari kebenaran, ingat selalu pesan hari ini. Berhentilah mencari garis finish. Nikmati prosesnya, jadilah murid selamanya, dan jangan pernah berhenti bermain. Sampai jumpa di ruang diskusi kebenaran baru berikutnya.